Kerajaan Gelgel merupakan salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Bali, diperkirakan sejak abad ke-14, tepatnya pada tahun 1384 hingga 1686 Masehi. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Samprangan yang lebih dahulu didirikan oleh Sri Aji Kresna Kepakisan pada tahun 1352. Raja pertama Gelgel adalah Dalem Ketut Smara Kepakisan yang kemudian menurunkan raja-raja Gelgel. Pada masa puncak kejayaannya, Kerajaan Gelgel berhasil memperluas kekuasaannya hingga mencakup wilayah Pasuruan, Blambangan, Lombok, dan Sumbawa Barat. Selain pencapaian di bidang militer, kerajaan ini juga menjadi pusat dari perkembangan sastra, adat istiadat dan seni tradisi kebudayaan Hindu Bali. Pusat pemerintahan kerajaan ini terletak di Swekalinggarsapura, Gelgel, di Kabupaten Klungkung saat ini. Kerajaan Gelgel merupakan transformasi politik dari kerajaan Samprangan yang dipimpin oleh Wangsa Kepakisan. Pendirian kerajaan ini tidak dapat dilepaskan dari ekspedisi militer Majapahit ke Bali pada pertengahan abad ke-14. Pada tahun 1343 Masehi, Majapahit di bawah kepemimpinan Patih Gajah Mada berhasil menaklukkan kekuatan lokal Bali di bawah kerajaan Bedahulu. Sebagai bagian dari strategi penguatan kendali, Majapahit mengangkat seorang bangsawan berdarah Brahmana, yakni Sri Aji Kresna Kepakisan, sebagai raja vasal di Bali. Ia diangkat secara resmi pada tanggal 4 Oktober tahun 1352 Masehi atau 1274 Saka dan memusatkan kekuasaannya di wilayah Samprangan, dekat dengan ibu kota Bali di bawah kerajaan Bedahulu terdahulu. Sri Aji Kresna Kepakisan memerintah hingga wafat pada tahun 1380 Masehi. Pemerintahan selanjutnya dilanjutkan oleh putra sulungnya, yakni Dalem Samprangan, yang naik tahta pada tahun 1381 Masehi yang kemudian bergelar Sri Aji Agra Samprangan Kepakisan. Namun kemampuannya dalam mengelola urusan kenegaraan dinilai lemah oleh para petinggi dan bangsawan istana. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, I Gusti Agung Klapodiana Anglura Gelgel, yang menjabat sebagai Adipati Gelgel, menginisiasi percepatan suksesi kekuasaan dalam sebuah sidang di Pura Dalem Tugu, Gelgel. Karena Dalem Samprangan tidak memiliki keturunan laki-laki, tahta ditawarkan kepada adiknya, Dewa Tarukan, tetapi Dewa Tarukan menolak dengan alasan hendak menjalani kehidupan spiritual sebagai seorang bujangga atau pendeta. Pilihan kemudian jatuh pada adik bungsu mereka, I Dewa Ketut Smara Giri Angulesir, yang bersedia menerima tahta kerajaan. I Gusti Agung Klapodiana bahkan menawarkan untuk menjadikan Karang Kepatihan kediamannya di Gelgel sebagai pusat istana pemerintahan baru, dan beliau berpindah membuat istana baru di areal kebun kelapa sehingga keturunannya dikenal dengan sebutan Pre Gusti Abiantubuh, atau Pre Gusti Kubon Tubuh.
Pada tahun 1384 Masehi atau 1306 Saka, I Dewa Ketut Semaragiri Angulesir secara resmi dinobatkan sebagai Raja Bali dengan gelar Ida dalam Ketut Sri Aji Semara Kepakisan. Keratonnya kemudian dikenal dengan nama Puri Agung Swekalinggar Sapura yang terletak di Gelgel. Sejak saat itu, pemerintahan di Samprangan mulai ditinggalkan dan sebagian besar pejabat tinggi kerajaan berpindah ke Gelgel. Peristiwa ini menandai transformasi resmi entitas politik kerajaan Bali dari kerajaan Samprangan menjadi kerajaan Gelgel. Sebelum menjadi pusat kekuasaan kerajaan Bali selama 3 abad, desa Gelgel telah dikenal sebagai salah satu desa tua di Bali yang sama tuanya dengan desa-desa Bali Aga. Sebuah naskah Bali tertua yang berisi candrasengkala menyebutkan desa ini didirikan bersamaan dengan Pura Dasar Buana, yang dibangun oleh Empu Dwijaksara tahun 1267 Masehi di atas bekas asrama Empu Gana, seorang Brahmana yang hidup pada masa pemerintahan Sri Udayana Warmadewa dan Gunapriya Dharmapatni, sekitar tahun 988 Masehi. Versi lain menyebutkan Gelgel sudah ada sejak 988 Masehi, yang dibangun oleh Empu Gana dan murid-muridnya. Setelah penaklukan Bali oleh Majapahit pada tahun 1343 Masehi, seorang bangsawan dari kalangan Arya bernama Sira Arya Kutawaringin ditugaskan sebagai adipati di wilayah ini, dan mendirikan keratonnya bernama Puri Jero Agung di Gelgel. Ia memimpin wilayah Gelgel dan daerah sekitarnya, meliputi Tojan, Kamasan, Klotok, Dukuh Nyuhaya, Kacang Paos, Siku, serta daerah Klungkung Utara. Salah satu peninggalannya adalah Pura Dalam Jagat. Pada tahun 1383 Masehi, putranya, I Gusti Agung Klapodiana, memprakarsai suksesi kerajaan di pura tersebut. Sejak saat itu, pura ini dikenal sebagai Pura Dalam Tugu. Ia juga menghibahkan purinya kepada Dalam Ketut Semara Kepakisan untuk dijadikan keraton kediaman raja. Semenjak saat itu Gelgel terus berkembang menjadi sebuah ibu kota yang besar. Setelah wafatnya Dalam Ketut Semara Kepakisan pada tahun 1458 Masehi, tahta kerajaan diwariskan kepada putra mahkotanya, yaitu I Dewa Agung Baturenggong. Ia secara resmi dinobatkan sebagai raja pada tahun 1459 Masehi, dan bergelar Dalam Sri Aji Wijaya Kepakisan. Meskipun naskah-naskah di luar keraton lebih mengenalnya dengan nama Dalam Waturenggong. Pada masa pemerintahannya, situasi politik di Pulau Jawa mengalami kemunduran drastis seiring melemahnya hegemoni kerajaan Majapahit akibat konflik internal dan tekanan eksternal. Kondisi ini dimanfaatkan oleh kerajaan Bali untuk memutuskan hubungan subordinatnya dengan Majapahit. Sejak saat itu, Raja Bali tidak lagi tunduk terhadap otoritas Jawa, dan secara de facto dan de jure memproklamasikan kemerdekaan kerajaan Bali sebagai entitas mandiri.
Dalam Waturenggong dikenang sebagai penguasa paling termasyhur dalam sejarah kerajaan Gel-Gel. Masa kepemimpinannya dianggap sebagai periode keemasan Bali di berbagai bidang, konsolidasi politik dan perluasan wilayah yang signifikan, serta meletakkan dasar bagi ekspansi pengaruh Bali ke berbagai kawasan di sekitarnya. Wilayah awal kerajaan Gel-Gel mencakup seluruh Pulau Bali dan Nusa Penida, namun, pada puncak kejayaannya, sekitar abad ke-16 hingga ke-17, kekuasaan kerajaan ini meluas hingga mencakup wilayah Pasuruan, Blambangan di Jawa Timur, serta Pulau Lombok dan Sumbawa di sebelah timur. Kerajaan Gel-Gel sempat merupakan bawahan dari Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mewajibkan kerajaan bawahannya di Pulau Bali untuk menerapkan sistem pemerintahan yang sama dengan kerajaannya, yaitu Manawe Sasana. Sistem ini mengikuti ajaran agama Hindu, sehingga raja memiliki kekuasaan tertinggi dalam kerajaan. Selanjutnya terdapat sebuah dewan penasehat yang disebut Rakrian Mahamantri dengan tugas membantu raja dalam menjalankan pemerintahan. Dewan ini terdiri dari Rakrian Mahamantri I Hino, Rakrian Mahamantri I Halu dan Rakrian Mahamantri I Sirikan. Tugas dari Dewan Penasehat kemudian dilaksanakan oleh Dewan Pelaksana yang disebut Mantra Ripakirakiran. Anggotanya terdiri dari Rakrian Mapati, Rakrian Demung, Rakrian Tumenggung, Rakrian Rangga dan Rakrian Kanuruhan. Sistem pemerintahan dari kerajaan Gel-Gel sepenuhnya berpusat di desa Gel-Gel. Namun kemudian terdapat sebuah reformasi besar-besaran yang menggantikan gelar-gelar Jawa kuno pada pemerintahan kerajaan dan memperkenalkan nama dan jabatan baru, seperti Pati Agung untuk Perdana Menteri, Pati Anom untuk Jenderal Militer, Anglura untuk Bupati atau Adipati sebuah wilayah, Demung untuk pejabat yang membawahi beberapa desa, Tumenggung untuk kepala administrasi, Bahudanda Mantri untuk menteri dan pejabat tinggi istana, Kanca untuk sekretaris kerajaan, dan Sedahan untuk menteri keuangan. Pada masa kerajaan Gel-Gel terjadi perkembangan stratifikasi sosial dalam masyarakat Bali. Masyarakatnya dibedakan menjadi Bali Hindu dan Bali Aga. Bali Hindu adalah masyarakat Bali yang merupakan keturunan rakyat dari kerajaan Majapahit, sedangkan Bali Aga adalah masyarakat pribumi. Sistem kasta wangsa hanya diberlakukan terhadap masyarakat Bali Hindu, sedangkan Bali Aga dianggap sebagai orang biasa yang tidak memiliki hak untuk membentuk wangsa. Setelah wilayah kekuasaan kerajaan Gel-Gel meluas hingga ke Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, kerajaan ini mulai terlibat hubungan politik dengan masyarakat dari suku Bugis, suku Makassar, dan suku Sasak. Sejarah Gel-Gel dijelaskan secara rinci dalam kronik tradisional atau babat,
khususnya karya abad ke-18 Masehi berjudul Babat Dalam. Menurut teks-teks ini, penaklukan Bali Hindu oleh Kerajaan Majapahit diikuti dengan dinasti bawahan di Samprangan, dekat dengan pusat kerajaan lama Bedulu. Pelantikan ini terjadi pada masa Majapahit Gajah Mada. Penguasa Samprangan pertama Sri Aji Kresna Kepakisan memiliki 3 putra, yang tertua, Dalam Samprangan, menggantikan ayahnya, tetapi ternyata menjadi penguasa yang tidak kompeten. Adik bungsunya Dalam Ketut Ngelesir, dijemput oleh Kiai Klapodiana, Anglura Gel-Gel yang bergelar I Gusti Agung Bendesa Gel-Gel untuk menggantikan Ida Dalam Ile dan memberikan keratonnya sehingga berdirilah kerajaan baru di Gel-Gel, sementara kekuasaan Samprangan memudar. Ia kemudian mengunjungi Majapahit dan menerima pusaka sakti dari Raja Hayam Wuruk. Setelah beberapa saat kerajaan Majapahit jatuh ke dalam kekacauan dan lenyap, meninggalkan Dalam Ketut dan kerajaan Balinya sebagai pewaris budaya Hindu Jawa. Catatan tradisional ini bermasalah karena mencakup kesulitan kronologis yang tidak dapat didamaikan. Penguasa Majapahit Hayam Wuruk meninggal pada 1389, sedangkan kejatuhan Majapahit terjadi jauh kemudian, pada awal abad ke-16. Jelas dari perbandingan sumber eksternal dan asli bahwa Gel-Gel adalah pemerintahan yang kuat di Bali pada abad ke-16 Masehi. Putra Dewa Ketut, Dalam Baturenggong, diperkirakan memerintah pada pertengahan abad ke-16. Dia menerima di istananya seorang Brahmana bijak bernama Nirarta yang telah melarikan diri dari kondisi kacau di Jawa. Hubungan pelindung pendeta yang subur terjalin antara penguasa dan Nirarta, yang terlibat dalam kegiatan sastra yang luas. Pada masa Dalam Baturenggong, Lombok dan Sumbawa Barat diperkirakan berada di bawah kekuasaan Gel-Gel. Setelah kematiannya, putranya Dalam Bekung memimpin pemerintahan yang bermasalah yang ditandai oleh 2 pemberontakan serius oleh bangsawan istana, dan kekalahan militer yang parah terhadap kerajaan Jawa Pasuruan. Saudara laki-laki dan penerusnya Dalam Seganing adalah seorang raja yang sukses dengan masa pemerintahannya relatif lama dan bebas dari masalah internal. Daftar tanggal asli menempatkan kematiannya pada tahun 1623, meskipun beberapa sejarawan telah menempatkannya kemudian. Putra Dalam Seganing, Dalam Dimade, mengirimkan ekspedisi lain yang gagal melawan Jawa, yang dikalahkan oleh Raja Mataram. Di usia tuanya ia kehilangan kekuasaan dari menteri utamanya, Anglura Agung, Gusti Agung Maruti. Teks-teks asli tertentu menempatkan kematiannya pada tahun 1642, tetapi para sejarawan juga telah mengusulkan tahun 1651 atau 1665 sebagai tanggal yang benar. Sumber Belanda dan Portugis mengkonfirmasi keberadaan kerajaan yang kuat pada abad 16 dan 17 Masehi, di mana daerah tetangga, Lombok, Sumbawa Barat dan Blambangan adalah tetangga yang dinamis. Di sisi raja berdiri menteri senior milik keluarga agung dan ler, dan garis keturunan dari para pembimbing Brahmana.
Kerajaan Gel-Gel terancam oleh Kerajaan Laut Makassar di 1619, yang menghilangkan kepentingannya di Sumbawa dan setidaknya sebagian Lombok. Belanda muncul pertama kali di pulau itu pada tahun 1597 dan menjalin hubungan persahabatan dengan penguasa Gel-Gel. Hubungan selanjutnya antara perusahaan Hindia Timur Belanda dan Raja-Raja Gel-Gel biasanya baik, meskipun usaha-usaha kerjasama politik yang konkret kebanyakan tidak berhasil, dan Portugis di Malaka mengirimkan ekspedisi misionaris yang gagal pada tahun 1635. Sumber-sumber Eropa menggambarkan Bali dalam hal ini sebagai pulau padat penduduk dengan lebih dari 300.000 orang dan produksi pertanian berkembang. Pada awal abad ke-17, perkembangan itu dikaitkan dengan jaringan ekonomi Kepulauan Asia Tenggara melalui pedagang dari daerah pesisir di pantai utara Jawa. Para pedagang ini menukar lada dari bagian barat Nusantara dengan kain kapas yang diproduksi di Bali, yang kemudian dibawa ke Indonesia bagian timur dan Filipina. Namun, tidak ada kategori yang signifikan dari pedagang asli Bali. Menurut sumber-sumber pribumi dan Belanda, pertempuran internal pecah pada 1651 setelah kematian seorang penguasa Gel-Gel, dan masalah-masalah internal berlanjut selama dekade-dekade berikutnya. Menteri Kerajaan Anglura Agung menetapkan dirinya sebagai penguasa Gel-Gel dari setidaknya 1665 tetapi menghadapi tentangan dari berbagai sudut. Akhirnya pada 1686, Anglura Agung Maruti diserang oleh Panglima Perang Ida Dewa Agung Jambe, yaitu Rakrian Gusti Kubontubuh, Ki Gusti Hyang Taluh, Ki Gusti Ngurasidemen, Ki Duku Pemedilan, Ki Gusti Panji Sakti dan Ki Gusti Nyoman Pemedilan, sehingga Anglura Agung Maruti melarikan diri dan dikejar oleh Kiai Gusti Ngurah Tubuh atau Kiai Nyanyap, sehingga Agung Maruti mengalami kekalahan. Setelah peristiwa ini, seorang keturunan dari garis kerajaan lama yang disebut Dewa Agung Jambe mengukuhkan dirinya sebagai penguasa atas yang baru, dengan kedudukannya di Klungkung. Kerajaan Klungkung bertahan hingga abad ke-20, namun, kerajaan baru tidak mampu mengumpulkan kelompok elit di Bali seperti yang dilakukan Gel-Gel. Para penguasa Klungkung tetap memegang jabatan sebagai raja tertinggi, tetapi pada kenyataannya pulau itu terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil, Karangasem, Sukawati, Buleleng, Tabanan, Badung dan lainnya. Situasi fragmentasi politik ini berlanjut hingga penaklukan kolonial Belanda antara tahun 1849 dan 1908. Dengan pindahnya kursi kerajaan, Gel-Gel sendiri berubah menjadi desa yang dikelola oleh cabang sampingan dari dinasti Dewa Agung. Sekitar tahun 1730-an, penguasa Gel-Gel saat itu diserang dan dibunuh oleh 3 pangeran Karangasem, yang ayahnya telah ia bunuh. Pada tahun 1908, selama intervensi Belanda di Bali, penguasa lokal menyerang pasukan tentara kolonial Belanda,
yang merupakan katalis untuk puputan dari Istana Klungkung di mana dinasti kerajaan dan para pengikutnya melakukan serangan bunuh diri terhadap pasukan Belanda yang bersenjata lengkap. Kekuasaan dari Kerajaan Gelgel mengalami kemunduran setelah mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong. Perebutan wilayah oleh kerajaan-kerajaan di luar Pulau Bali membuat kerajaan-kerajaan yang berada dalam pengaruh Kerajaan Gelgel mulai memisahkan diri. Setelah Dalem Seganing mulai berkuasa pada tahun 1605, satu persatu wilayah Kerajaan Gelgel diserang dan direbut oleh kerajaan lain. Kesultanan Gowa juga merebut Pulau Sumba pada tahun 1633 dan menyerang Pulau Lombok pada tahun 1640. Pada tahun 1651, pejabat pemerintahan Ki Agung Maruti memberontak dan merebut kekuasaan di Kerajaan Gelgel. Raja Dalem Dimade bersama para bangsawan lain yang mendukungnya, mengungsi ke desa Guliang. Pada tahun 1686, Dewa Agung Jambe dengan pasukan dan panglima perangnya, Rakrian Gusti Kubontubu, Ki Gusti Hyang Taluh, Ki Gusti Ngurasidemen, Ki Gusti Panji Sakti dan Ki Gusti Pemedilan menyerang Maruti. Pada tahun 1687, Maruti dikalahkan dan Dewa Agung Jambe kemudian mendirikan Kerajaan Klungkung dengan pusat pemerintahannya berada di Klungkung, dengan Mahapati Rakrian Gusti Kubontubuh di Pekandelan Klungkung. Kerajaan Gelgel mempunyai sistem tata ruang dan tata kota tradisional yang disebut Astabumi. Astabumi digunakan untuk mengatur letak dapur, pekarangan dan tempat ibadah di dalam sebuah rumah. Selain itu Astabumi juga digunakan dalam mengatur letak pura utama, pemukiman dan pemakaman. Pura Dasar Buana Gelgel menjadi simbol persatuan politik di Bali setelah Kerajaan Majapahit berkuasa di wilayah ini pada tahun 1343. Pada masa pemerintahan Dalem Ketut Ngelesir, pura ini menjadi tempat penyembahan bagi semua paham keagamaan Hindu yang bertentangan, yaitu Hindu Siwa, Hindu Pakraman, dan Hindu Pamongan. Kerajaan Gelgel menetapkan sistem keagamaan Hindu Trimurti. Pada masa awal pemerintahan Dalem Ketut Ngelesir, Kerajaan Gelgel berkuasa dengan menempatkan perwakilan raja secara turun-temurun di setiap desa. Selain itu, para penguasa di desa-desa diwajibkan melakukan sumpah setia kepada raja dengan ritual balik sumpah. Ritual ini berupa kegiatan berkeliling desa dengan menggunakan kerbau. Ini dilakukan untuk menghilangkan pengaruh kepercayaan lokal masyarakat Bali dan menggantikannya dengan kepercayaan agama Hindu dengan dewa utamanya yaitu Siwa. Pura Kawitan Pasek Gelgel terletak di bagian selatan dari Pura Dasar Buana Gelgel. Pura ini dikelola oleh 12 keluarga utama dan dibantu oleh 2.000 keluarga cabang yang tinggal tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Di dalam pura ini terdapat 2 lembar prasasti.
Satu prasasti terbuat dari tembaga, sedangkan prasasti yang lainnya berbahan perak. Prasasti berbahan tembaga merupakan piagam yang diberikan oleh Raja Gelgel kepada sekretarisnya yang bernama I Gusti Dauh Bale Agung, sedangkan prasasti yang berbahan perak merupakan piagam raja yang diberikan kepada Pasek Gelgel. Ia adalah seorang tokoh masyarakat yang bertugas sebagai pemangku pura dasar Buana Gelgel. Kedua prasasti ini saling berhubungan dan membahas kisah penganugerahan jabatan sekretaris dan pengelola pura dasar Buana oleh Dalem Waturenggong kepada I Gusti Dauh Bale. Setelah I Gusti Dauh menjadi pertapa, Pasek Gelgel dipilih menjadi pemangku di pura dasar Buana Gelgel secara turun-temurun. Kerajaan Gelgel sebagai negara vasal di bawah Majapahit sejak 1384 sampai 1478 dan sebagai kerajaan mandiri tahun 1478 sampai tahun 1686. Diawali oleh Kerajaan Samprangan, Kiai Anglura Gelgel meminta Dewa Ketut Ngulesir sebagai Raja Bali dan bertahta di Gelgel. Daftar Raja-Raja Gelgel, Dalem Ketut, dikenal juga dengan nama Dalem Ketut Ngelesir, atau Sri Aji Semara Kepakisan, sebagai raja pertama yang bertahta di Gelgel, saudara Dalem Samprangan. Dalem Waturenggong, dikenal juga dengan nama Sri Aji Wijaya Kepakisan, anak Dalem Ketut. Dalem Bekung, dikenal juga dengan nama Sri Aji Pamahyun Kepakisan, anak Dalem Waturenggong. Dalem Sagening, dikenal juga dengan nama Sri Aji Seganing Kepakisan, anak Dalem Waturenggong. Dalem Dimade, anak Dalem Sagening. I Gusti Agung Maruti, yang merebut kekuasaan. Akibat pemberontakan ini Gelgel mulai runtuh dan pemerintahan tituler berikutnya dipindah ke Klungkung oleh Dewa Agung Jambe pertama setelah berhasil mengambil alih tahta Gelgel.